Rakyat Indonesia sudah begitu sabar dengan keadaan begini. Umat muslim sudah sangat sabar dengan keadaan seperti ini. Khawatir. Kalau umat sudah bergerak, kalau rakyat sudah bergerak, siapa yang akan bisa membendung ini semua, saudara? Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau Indonesia terpecah belah. Kita tidak mau Indonesia tercabik-cabik. Kita tidak mau Indonesia menjadi negara yang antah berantah. Ulama, kiai, habaib akan menjaga keutuhan negara kita. Para aktivis-aktivis muslim ini tidak dibayar, tapi rasa nasionalismenya yang tinggi, rasa idealismenya yang tinggi. Mereka mencoba untuk bagaimana Indonesia tidak terbelah, Indonesia tidak terpecah, saudara. Tapi kalau mau dibeginikan terus, sampai kapan ini terus berlaku, khususnya buat umat Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati, ada para senior-senior kita, tokoh-tokoh kita, ada Bang Azam Khan, ada Dewan Pembina Pejabat juga, Bang Egy Sujana Mastal, Ustadz Ahmad Khazinuddin, ada Habib Nobel Bang Mumin, Bang Ajis, dan Ustadz Dirwan, serta hadirin yang hadir bersama kita. Ini hari ini kita kumpul ya, untuk membahas, menyatukan visi, karena ada kabar duka dua tokoh kita ini sekali lagi dikriminalisasi. Belum selesai lelah kemarin kita mengadakan konven, sekarang kita konven lagi. Itu artinya kok nggak capek-capek ya mengkriminalisasi ulama, itu doang. Ya, kita kaget ketika Gus Nur tiba-tiba mendapat surat dari Kejaksaan Negeri Surabaya, yang padahal jelas di situ putusan hakim tidak ada untuk penahanan Gus Nur. Ini satu kezaliman yang dilakukan oleh jaksa, ya, Kejaksaan Negeri Surabaya. Dan ini mohon kepada Kejaksaan Agung untuk bisa ya, memeriksa jaksanya. Ya, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang. Kezaliman selalu terjadi. Dan kabar kedua, kita mendengar bagaimana Habib Bahar mendapatkan SPDP limpahan dari Polda Metro Jaya ke Polda Jawa Barat. Ya. Dalam laporannya, ya, Hussein Shihab langsung ditindaklanjuti. Ya. Padahal belum jelas juga duduk perkaranya apa. Ya, kalau bahasanya tadi Habib Bahar dikatakan menebar kebencian, menebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa kasus kasualitas. Ya, ingin meluruskan dari omongan seorang pimpinan, seorang jenderal, ya, yang menyamakan Khalik dengan makhluknya. Kalau sudah mau menyamakan antara Khalik dengan makhluknya, artinya ini suatu penistaan terhadap agama. Kalau sudah melakukan satu penistaan terhadap agama, artinya itu bisa juga kita laporkan kena 156A KUHP. Dalam ceramahnya Habib Bahar hanya ingin menjabarkan, menjelaskan dan memberi pencerahan, bahkan untuk mengingatkan sang jenderal agar berbicara pada tupoksinya saja, tidak perlu berbicara masalah hal-hal lain terlalu jauh, terlalu dalam, yang bukan daripada bidangnya, yang bukan daripada keahliannya. Seorang jenderal, seorang kasat harusnya berbicara bagaimana OPM tidak berontak, bagaimana tentara-tentara kita, prajurit-prajurit kita di sana tidak mati dalam keadaan sia-sia. Pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia secara utuh. Andaikan memang pemberontak-pemberontak ini tidak mau diajak musyawarah, kita perangi. Kami rakyat Indonesia siap untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia daripada rongrongan siapapun juga.
Ini jangan sampai statementnya luar biasa. Ya. OPM, KKB, yang jelas Mahfud MD mengatakan mereka teroris, dikatakan saudaranya. Masa iya ada saudara bunuh saudara? Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Ya, terjadi lagi, nggak bosan-bosan gitu. Untuk selalu memusuhi ulama, hati-hati. Saat ini antum mungkin sedang menjabat. Saat ini antum sedang berkuasa, ingat kekuasaan jabatan hanya sesaat. Dan jabatan antum nanti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Kalian adalah pemimpin saat ini dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungan jawab atas apa yang kalian pimpin. Jangan sampai nanti pas kita menjadi purnawirawan baru sadar sesadar-sadarnya. Setelah begitu bengisnya terhadap saudaranya sendiri, begitu jahatnya kepada ulama-ulama. Ketika nanti tiba saatnya kita tua renta menghadapi sakaratul maut, pasti yang dicari ulama. Sudah ada contoh bagaimana dulu Bung Karno mengkriminalisasi Buya Hamka. Ketika beliau meninggal dunia, yang dicari adalah Buya Hamka untuk mengimami daripada sholat jenazahnya. Apakah ini mau terjadi? Ingat, darahnya ulama itu beracun. Dan setiap tindakan kalian saat ini boleh saja hakim, jaksa, kepolisian bisa saja mereka mengeles diri, memutarbalikan fakta. Allah sudah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu akan aku tutup, akan aku bungkam daripada mulut-mulut kalian, dan akan menjadi saksi tangan kalian. Bagaimana kalian di dunia, tangan kalian melakukan kebiadaban-kebiadaban, tangan kalian melakukan penyiksaan-penyiksaan, pembunuhan-pembunuhan, tangan kalian melakukan korupsi, tangan kalian melakukan segala bentuk-bentuk kezaliman, maka akan berkata tangan-tangan kalian sebagai saksi, dan kaki kalian pun akan menjadi saksi kemana kaki kalian ini melangkah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki kalian pun akan menjadi saksi kemana kalian melangkah. Nggak akan bisa kita ngeles. Di dunia kita bisa memutarbalikan fakta. Di dunia kita bisa memainkan lidah kita. Di dunia kita bisa memakai kekuasaan kita. Di dunia kita bisa untuk menggunakan duit kita untuk menyogok dan lain sebagainya, memutarbalikan fakta. Yang benar jadi salah dan yang salah menjadi remang-remang, saudara. Umur kita nggak akan panjang, nggak akan lama hidup di dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan diminta pertanggungan jawab. Jabatan yang antum dapatkan hari ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Kedudukan yang kalian ada saat ini akan dimintakan pertanggungan jawab. Tidak akan pernah bisa kita untuk lari dari tanggung jawab tersebut. Saat berkuasa, bijak kita. Saat ada jabatan, bijak kita. Kenapa? Itu semua akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ulama sedang dikriminalisasi. Ulama-ulama kita yang istiqomah, yang melakukan daripada amar ma'ruf nahi munkar, yang melaksanakan daripada firman Allah wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini ada orang salah, diingatkan. Ada orang keliru, diingatkan. Kenapa yang mengingatkan dilaporkan, lalu ditangkap, mau akan ditangkap? Saudara, ada apa dengan bangsa dan negara kita? Apakah kita tidak boleh mengingatkan sesama saudara kita? Apakah tidak boleh kita mengingatkan orang yang salah? Kalau yang salah saja tidak mau diingatkan, bagaimana nasib bangsa kita ke depannya? Bagaimana nasib daripada anak cucu kita ke depannya?
Apa yang ada di pikiran antum semua? Ketika berani, sangat berani memusuhi para wali-wali Allah, memusuhi daripada orang yang mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Dua tokoh ulama kita saat ini sedang coba untuk dikriminalisasi. Maka dari itu, ayo, saya berharap pada para pemimpin, pemerintah, Kapolri, Panglima TNI, ayo kembali memakai hati nurani kita. Jelas sudah tadi dijabarkan oleh para pengacara-pengacara kita bagaimana keputusan daripada surat edaran Kapolri, jelas. Kok di bawahannya main begitu saja? Begitu juga dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, jelas. Kenapa kejaksaannya masih terus ngotot? Ada apa? Ingat, rakyat Indonesia sudah begitu sabar dengan keadaan begini. Umat muslim sudah sangat sabar dengan keadaan seperti ini. Khawatir. Kalau umat sudah bergerak, kalau rakyat sudah bergerak, siapa yang akan bisa membendung ini semua, saudara? Kita tidak mau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau Indonesia terpecah belah. Kita tidak mau Indonesia tercabik-cabik. Kita tidak mau Indonesia menjadi negara yang antah berantah. Ulama, kiai, habaib akan menjaga keutuhan negara kita. Para aktivis-aktivis muslim ini tidak dibayar, tapi rasa nasionalismenya yang tinggi, rasa idealismenya yang tinggi. Mereka mencoba untuk bagaimana Indonesia tidak terbelah, Indonesia tidak terpecah, saudara. Tapi kalau mau dibeginikan terus, sampai kapan ini terus berlaku, khususnya buat umat Islam? Sekali lagi, ayo bijak para pimpinan-pimpinan kita, ya. Tuan-tuan guru kita sudah menahan daripada kesabaran kita. Kalau sudah memuncak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan itu kita tidak inginkan, saudara. Kita tidak ingin Indonesia pecah. Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara yang antah berantah. Kita tidak ingin negara kita sekali lagi dijajah oleh siapapun juga. Dan sekali lagi perlu kita ingatkan di sini bahwa ulama, kiai, habaib adalah aset terbesar, saham terbesar yang memerdekakan bangsa negara Republik Indonesia dari para penjajah-penjajah kafir. Itu sudah tidak bisa dibantah kembali. Sudah menjadi catatan semua. Dan ingat, darah pejuang, darah syuhada, para founding father kita cuma berharap Indonesia menjadi negara berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat, berdiri di kaki sendiri, mempunyai kekuatan sendiri, adil, agar rakyat Indonesia merasakan keadilan dari Sabang sampai Merauke, dan sejahtera. Bagaimana Indonesia ini negara yang kaya raya, tapi saat ini Indonesia mempunyai hutang yang luar biasa yang diturunkan kepada anak cucunya. Salah siapa? Introspeksi, muhasabah di akhir tahun ini. Bagaimana ke depannya? Mau baik, maka kita harus ada perubahan. Dengan apa? Revolusi akhlak. Berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah. Itu yang akan membangkitkan kekuatan umat Islam. Maka dari itu sekali lagi, ayo bersatu. Umat Islam bersatu. Kiai habaibnya bersatu. Rakyatnya bersatu. Kalau bisa TNI Polri-nya bersatu untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Jangan sampai, jangan kalau bisa, harus bisa. Harus bisa. Takbir. Allahu Akbar. Kata Bang Egy, harus bisa. Bersatunya itu wajib. Kalau bersatu wajib. Cuma saat ini masih bertanya-tanya di kaitan ini. Maukah TNI Polri-nya bersatu? Harus mau. Harus mau. Dan wajib mau. Kenapa? Menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah hak mutlak kita warga negara. Dari siapa? Rongrongan asing dan asing yang coba untuk merongrong bangsa dan negara kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Diamanatkan di undang-undang. Ya, betul. Diamanatkan dalam undang-undang, kata Pak Azam kan. Orang sudah pada paham semua, tinggal bagaimana pelaksanaannya saja. Ihdinas siratal mustaqim.